Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Riyadatus Solika dengan nomor induk mahasiswa 207190062. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Relativitas Khusus versi saya. Pertama, saya akan membahas tentang sejarah relativitas khusus. Ngomong-ngomong tentang sejarah, pasti kita mengungkit-ungkit kembali masa lalu sebelum tercetusnya relativitas khusus. Ya, sebelum adanya relativitas khusus pasti ada teori yang dijadikan sebagai patokan. Nah, teori tersebut adalah teori klasik. Jadi, munculnya relativitas khusus dikarenakan adanya kegagalan dari relativitas klasik. Relativitas klasik dipelopori oleh beberapa ilmuwan, salah satunya Galileo. Menurut pandangan Galileo mengatakan bahwa ruang dan waktu adalah mutlak. Galileo juga mengatakan bahwa sebuah benda yang diam cenderung diam, kecuali adanya gaya dari luar. Tetapi apabila dilakukan percobaan dalam suatu kerangka acuan, itu tuh mengalami kecepatan seperti mobil mengerem secara mendadak. Akan mendapati suatu azas Newton termasuk azas kelembaman itu tidak berlaku gitu. Kerangka acuan ini disebut dengan kerangka acuan inersia. Perbandingan pengamatan yang dilakukan dalam berbagai kecepatan lembam, tercetuslah transformasi Galileo yang menyatakan bahwa kecepatan relatif tersebut tiap kerangka lembam mematuhi aturan jumlah yang paling sederhana. Kemudian pendapat Galileo diklaim oleh Michelson-Marley dengan memperlihatkan pendapatnya terkait dengan persamaan-persamaan elektromagnetik klasik. Para fisikawan selalu melakukan berbagai upaya untuk mempelajari sifat perantara yang mempunyai peran sebagai perambat elektromagnetik. Zat perantara inilah yang disebut dengan ether. Tetapi dikarenakan zat tersebut belum pernah diamati dalam suatu percobaan, maka dipostulatkan bahwa zat tersebut tidak memiliki massa dan tidak tampak. Akan tetapi dapat mengisi seluruh ruangan dan dapat merambatkan gelombang elektromagnetik. Akan tetapi terdapat ketidakteramatan ether dan kegagalan kecepatan turut, dan silang yang hasilnya itu tidak sesuai dengan perkiraan begitu. Jadi dianggap gagal gitu ya si pendapatnya si Michelson-Marley itu. Kemudian setelah gagalnya persamaan transformasi kecepatan Galileo dalam kasus yang melibatkan cahaya dan kegagalan yang dialami oleh Michelson-Marley dapat memastikan kelajuan ether terhadap bumi yang tidak mungkin bisa diukur juga, Albert Einstein mengajukan sebuah teori yang benar-benar menghilangkan kesulitan-kesulitan yang belum bisa dipecahkan dengan waktu yang bersamaan, sehingga dapat mengubah anggapan terkait ruang dan waktu. Teori ini yang sering disebut dengan teori relativitas khusus. Begitu ya. Jadi banyak sekali untuk mendapatkan sebuah teori itu pasti banyak sekali percobaan-percobaan untuk membuktikan bahwa itu benar adanya atau tidak gitu. Poin kedua, saya akan membahas tentang postulat Einstein. Permasalahan yang dimunculkan dari percobaan Michelson-Marley ternyata baru saja dapat terpecahkan dengan teori relativitas khusus yang membuat landasan bagi konsep-konsep baru terhadap ruang dan waktu. Albert Einstein pada tahun 1905 mengajukan dua teori sebagai landasan. Di antaranya yang pertama itu azas relativitas yang berbunyi hukum-hukum fisika tetap sama pernyataannya dalam semua sistem lembab. Terus yang kedua itu kelajuan cahaya selalu konstan. Yang berbunyi kelajuan cahaya di dalam ruang hampa udara memiliki nilai yang tepat, yaitu C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Di dalam semua kerangka inersia tanpa memperhatikan kelajuan pengamat maupun kelajuan sumber yang memancarkan cahaya.
Ya, berdasarkan pernyataan teori di atas, itu postulat pertama pada dasarnya menegaskan bahwasannya tidak ada satupun percobaan yang dapat digunakan untuk mengukur suatu kecepatan terhadap ruang mutlak. Tetapi yang dapat diukur hanyalah laju relatif dari dua sistem lembang. Dengan demikian, pernyataan tentang keberadaan ruang mutlak tidak lagi bermanfaat. Kemungkinan terdapat pada satu hukum alam, akan tetapi tidak ada satu percobaan yang dapat menghubungkan dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberadaan ruang mutlak sangatlah terabaikan dengan alasan bahwa ruang mutlak hanya menambah kerumitan dan tidak memiliki manfaat. Begitu. Postulat kedua menjelaskan dengan tegas dan sederhana bahwasanya percobaan Michelson-Merle tampaknya dapat menunjukkan laju cahaya dengan arah lawan, turut, dan silang memiliki nilai yang sama. Sedangkan postulat kedua semata-mata menjelaskan bahwasanya laju cahaya pun akan sama atau konstan bagi pengamat yang sedang berada dalam keadaan gerak relatif, selama pengamat tersebut merupakan sistem inersial. Sehingga terjadi keganjalan pada pernyataan Michelson-Merle. Keganjalan itu tuh muncul hasilnya yang tidak sesuai dengan perkiraan. Postulat kedua juga menunjukkan bahwa bagaimana cara mengukur kecepatan cahaya yang tidak pernah berubah. Apapun patokan yang digunakan untuk mengukur kecepatan cahaya, dimanapun posisi mengukurnya, serta berapapun kecepatan yang akan diukur, maka kecepatan cahaya akan selalu konstan. Lanjut ke poin ketiga, yaitu akibat postular action. Yang pertama adalah pemuluran waktu atau time dilatation. Suatu jam bergerak dengan kecepatan tertentu dan waktu akan memuai atau mulur, sehingga terjadi mulurnya waktu atau sering disebut dengan time dilatation. Misalnya, pemisalan ya ini. Ada seorang astronot yang membawa jam tangan pada saat perjalanan misi ke luar angkasa. Pesawat roket itu keluar angkasa dengan meluncur dengan cepat. Pemberangkatan itu sudah sesuai waktu yang ada di bumi. Akan tetapi pada saat meluncur, jam yang dikenakan astronot itu waktunya itu lebih lambat dibandingkan jam yang ada di bumi. Hal ini dikarenakan adanya mulurnya waktu pada pesawat yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Semakin besar kecepatan suatu benda atau partikel, maka waktu berjalan semakin lambat. Jadi kayak kebalikan ya gitu. Terus astronot juga mengalami hal yang sama, yaitu lambatnya waktu pada saat perjalanan keluar angkasa dibandingkan dengan waktu yang ada di bumi. Hal ini disebabkan segala sesuatu yang ada di dalam pesawat astronot yang bergerak lambat termasuk dengan proses metabolisme tubuh, getaran atom, dan sebagainya. Sehingga dapat dirumuskan delta T aksen sama dengan delta T per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Dengan delta T aksen itu selang waktu yang diamati pada kerangka diam, dan delta T sama dengan selang waktu yang diamati pada kerangka bergerak. Terus yang kedua yaitu kontraksi panjang. Kontraksi panjang juga berkaitan dengan perbedaan kecepatan. Ketika astronot itu dalam perjalanan ke luar angkasa, astronot tampak lebih kecil dan kurus dibandingkan dengan astronot yang ada di bumi, itu tampak lebih tinggi. Keadaan terbalik inilah astronot mengalami kontraksi panjang. Benda yang ada di dalam pesawat mengalami kontraksi panjang ketika benda berada dalam kecepatan yang mendekati cahaya. Gitu. Jadi bendanya itu akan terlihat lebih pendek dibandingkan benda yang ada di bumi gitu. Sehingga dapat dirumuskan itu L aksen sama dengan L akar 1 min U pangkat 2 per C kuadrat. Dengan L aksen sama dengan selang waktu yang diamati dalam keadaan diam, sedangkan L sama dengan selang waktu pada kerangka bergerak. U itu kecepatan relatif. Terus yang kedua adalah efek Doppler. Pada efek Doppler itu membagi gelombang cahaya dalam fisika klasik.
Itu kan F aksen sama dengan F V kurang lebih plus minus V0 per V plus minus V0 gitu. Dalam postulat pertama, Albert Einstein mengatakan bahwa tidak mungkin berlaku pada gelombang cahaya karena gelombang cahaya tidak memerlukan zat perantara dan tidak ada percobaan yang dapat mengungkap gerak mutlak, sehingga terjadilah rumus itu F aksen sama dengan F akar 1 min U pangkat 2 per C kuadrat per 1 min U per C. Dan F aksen sama dengan akar 1 plus U per C per 1 min U per C. Rumus itu merupakan rumus penggeseran Doppler yang taat azas dengan postular Albert Einstein. Rumus ini tidak membedakan antara gerak sumber dan pengamatan, hanya tergantung pada laju relatif U. Gitu. Dan yang terakhir adalah penerapan relativitas khusus. Implementasi dari teori yang diciptakan Albert Einstein sangatlah berdampak besar bagi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa bukti benda yang ada di sekitar kita juga menerapkan teori relativitas khusus. Yang pertama itu adalah elektromagnet. Magnet merupakan efek relativitik. Cara kerja generator dalam menghasilkan listrik adalah bukti nyata dari teori relativitas. Kumparan kawat yang bergerak pada medan magnet bisa menghasilkan arus listrik. Partikel bermuatan dalam kawat dipengaruhi oleh perubahan medan magnet yang memaksanya untuk bergerak dalam menghasilkan arus listrik. Tetapi apabila kawat dalam keadaan diam pada medan magnet, arus listrik masih timbul. Hal ini membuktikan bahwasannya tidak ada kerangka acuan yang mutlak. Yang kedua adalah GPS. GPS merupakan sebuah sistem navigasi berbasis satelit yang dapat digunakan untuk memberikan berbagai informasi kepada manusia yang ada di permukaan bumi. Demikian manusia dapat memanfaatkan GPS sebagai alat memperoleh informasi dengan peranan teori relativitas dengan adanya efek dilatasi waktu akibat gerak relatif pada satelit. Yang ketiga itu adalah emas tidak mengalami korosi. Emas mengalami massa atom yang berat, jadi elektron yang ada di dalamnya bergerak dengan cepat dan cukup untuk meningkatkan relativitas massa dan panjangnya secara signifikan. Hasilnya, elektron tersebut memutari inti atom dengan jarak yang lebih pendek. Elektron yang berada di luar orbit inti atom ini akhirnya menyerap dan memantulkan warna yang memiliki panjang gelombang yang lebih dibandingkan warna biru. Sedangkan warna kuning, oranye, merah memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dibandingkan warna biru. Relativitas yang ada di elektron emas juga memiliki alasan kenapa emas tidak dapat mengalami korosi atau perubahan seperti logam pada umumnya yang bisa karat gitu ya. Emas menjadi satu-satunya logam yang memiliki elektron yang berada di luar inti. Namun, elektron emas tidak mudah bereaksi seperti titanium, kalsium, dan lain sebagainya. Selain itu, elektron emas juga cukup berat dan dekat dengan inti atom. Artinya, elektron yang berada di inti atom tidak berada seperti elektron di jenis-jenis logam lainnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila tidak paham, saya juga mohon maaf ya. Karena itu pemahaman saya. Dan kalau kurang jelas bisa menonton video-video penjelasan dari rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.